Pernah kepikiran buat pindah instansi sebagai PNS? Tapi, aduh bingung banget ya harus mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas semua aturan mainnya. Langsung dari sumbernya nih, Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Kita coba ya, ubah bahasa hukum yang ribet itu jadi panduan yang gampang dicerna. Entah itu buat pengembangan karir, mungkin karena alasan keluarga, atau emang lagi cari tantangan baru. Apapun alasannya, proses pindah instansi itu ada aturan yang jelas loh. Biar nggak ada langkah yang kelewat dan prosesnya mulus, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih arti mutasi itu menurut aturan resmi? Jawabannya mungkin lebih luas dari yang kamu bayangin loh. Jadi gini, mutasi itu ternyata bukan cuma soal pindah kantor ke kota lain. Menurut pasal 1, kamu pindah meja kerja aja, tapi dengan tugas baru di gedung yang sama, itu udah dihitung mutasi loh. Pokoknya ini mencakup perpindahan tugas, lokasi, atau bahkan dua-duanya. Dan ini berlaku baik kalau kamu yang minta atau, ya, karena kebutuhan organisasi. Oke, jadi kita udah paham nih apa itu mutasi. Nah sekarang bayangin ada banyak jalan tol yang bisa dipilih, tergantung kamu dari mana dan mau kemana tujuannya. Peraturan ini ngebagi jadi beberapa jalur utama. Coba kita lihat yuk, kamu kira-kira masuk jalur yang mana? Totalnya ada 6 jalur utama nih yang disebutin di pasal 2. Bisa jadi kamu cuma pindah dari satu dinas ke dinas lain di Pemda yang sama. Atau skenarionya lebih rumit, misalnya pindah dari Pemda di Kalimantan ke kementerian di Jakarta. Wah, bahkan ada juga jalur buat tugas di kedutaan besar di luar negeri. Kenapa ini penting? Soalnya alur administrasinya itu bisa beda-beda, jadi penting banget buat tahu dari awal kamu ada di jalur mana. Nah, ada satu hal lagi yang super penting buat diingat. Mutasi ini ada batas waktunya. Jadi menurut pasal 2, kamu bakal ditugasin di tempat baru itu paling sebentar 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Ini penting banget buat ngerencanain karir jangka panjang kamu. Jadi ingat ya, ini sifatnya penugasan, bukan pindah permanen. Oke, kita masuk ke bagian yang paling teknis nih, bisa dibilang sesi pemberkasan. Apa aja sih tiket alias dokumen yang harus kamu siapin biar perjalanan mutasi ini lancar jaya? Yuk, kita cek daftarnya satu persatu. Soalnya, satu dokumen aja kelewat, bisa-bisa seluruh prosesnya jadi ketunda. Nah, ini dia nih daftar amunisi kamu sesuai pasal 3. Jelas ya, ada surat permohonan dari kamu sendiri. Tapi perhatiin banget dua hal ini. Kamu butuh surat pinangan dari instansi tujuan dan surat restu dari instansi asal kamu. Dua-duanya wajib ada. Terus, ada 2 poin lagi yang sering banget jadi batu sandungan. Pertama, penilaian prestasi kerja kamu harus minimal baik selama 2 tahun terakhir. Kedua, dan ini penting banget, surat bebas temuan dari inspektorat asal. Serius deh, ngurus surat yang terakhir ini bisa makan waktu. Jadi mending mulai dari sini dulu. Oke, dokumen udah lengkap? Mantap. Sekarang kita masuk ke jantung permainannya. Gimana sih alur birokrasinya? Ini dia peta langkah demi langkah dari mulai pengajuan sampai kamu resmi pindah tugas. Jadi alur utamanya itu ada 6 langkah. Yang unik, prosesnya itu nggak dimulai dari kamu, tapi dari instansi tujuan yang meminang kamu ke instansi asal. Keren kan? Nah, setelah instansi asal ngasih lampu hijau, baru deh proposalnya diajuin ke BKN. Di sini, BKN perannya kayak wasit, ngecek semua dokumen valid apa enggak, formasinya cocok atau enggak. Kalau semuanya lolos, BKN bakal ngeluarin yang namanya pertimbangan teknis. Inilah yang jadi dasar buat nerbitin SK mutasi kamu. Sisanya, tinggal formalitas SK pengangkatan di tempat baru dan pemberhentian dari tempat lama. Biar prosesnya nggak digantungin tanpa kepastian, ada batas waktunya loh. Coba ingat angka ini, 15. Jadi menurut pasal 4, setelah semua berkas kamu diterima lengkap sama BKN, mereka cuma punya waktu 15 hari kerja buat ngasih pertimbangan teknis. Jadi proses di pusat itu sebenarnya udah terukur banget, nggak boleh molor. Ada satu lagi angka ajaib, 30. Setelah SK mutasi dari pusat itu terbit, instansi lama dan instansi baru kamu dikasih waktu maksimal 30 hari kalender buat ngeluarin SK pemberhentian dan pengangkatan. Nah, aturan ini tuh penting banget buat ngelindungin kamu, biar nggak ada tuh ceritanya status kepegawaian kamu jadi ngegantung dan nggak jelas. Oke, kita udah deket banget nih sama garis finish. Tapi tunggu dulu, ada beberapa detail penting terakhir yang perlu kamu tahu. Terutama soal kalau mutasinya atas permintaan sendiri dan soal biaya.
Terus gimana kalau inisiatifnya datang dari kita sendiri? Nah, ini diatur di pasal 10. Permintaan kamu itu bakal dipertimbangkan. Tapi ya ada syaratnya. Perpindahan kamu itu harus nyambung sama pola karir kamu. Misalnya pindah ke posisi yang emang relevan sama keahlian atau jenjang karir. Dan yang paling dasar, rekam jejak kamu harus bersih. Kamu nggak bisa ngajuin mutasi kalau lagi dalam proses atau ngejalanin hukuman disiplin. Lalu pertanyaan pentingnya nih, siapa yang bayar? Pasal 11 ngejawab ini dengan tegas banget. Semua biaya yang muncul gara-gara mutasi, misalnya biaya perjalanan atau pindahan, itu semua ditanggung sama instansi yang nerima kamu. Nah, ini info penting banget yang harus kamu pastikan dari awal ya sama instansi tujuan. Jadi setelah kita bedah aturannya bareng-bareng, mutasi ini emang kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, ini peluang besar buat karir. Tapi di sisi lain, ini juga tantangan menaklukkan birokrasi yang butuh persiapan matang. Tapi dengan paham aturan mainnya, kamu nggak lagi jalan di tempat gelap. Tantangannya jadi lebih terukur dan lompatan karir itu jadi jauh lebih mungkin buat diraih. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Udah siap buat memulai perjalanan ini?